Saudara-saudari yang terkasih, tema bacaan hari ini tidak jauh dari bacaan minggu lalu, ya. Perempuan atau gadis yang bijaksana dan bodoh, ya. Ini masih sama tentang kedatangan Yesus, tentang masa penghakiman terakhir. Ada tuan dikisahkan, ya, perumpamaan bepergian dan mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya. Beberapa talenta, ya, pada 3 orang hamba. Dan lama setelah itu tuan itu pulang dan membuat perhitungan, ya. Ini maksudnya Tuhan Yesus, ya, bepergian itu naik ke surga dan mempercayakan berkat dan rahmat-Nya dalam bentuk talenta dalam hidup kita masing-masing, yaitu murid-muridnya. Kita diberi waktu yang cukup, ya, dikatakan waktu yang lama. Dan entah kapan di waktu yang lama itu dan tidak kita ketahui, Yesus akan datang dan mengadakan penghakiman terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, fokusnya dalam perumpamaan ini adalah Tuhan, ya. Tuhan tadi, Tuhan yang mempercayakan hal besar kepada kita, ya. Mengapa hal besar? Talenta dalam konteks Injil adalah ukuran uang, ya. Dan itu besar. Pernah kita bahas, ya, waktu itu. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah 1 hari kerja, ya. Maka 1 talenta atau 6.000 dinar itu upah kerja selama 16 tahun, ya, bayangkan. Maka 1 talenta saja itu besar, ya. Kalau nggak kerja, nggak digaji, ya nggak makan, ya. Maka 16 tahun kerja dan hidup itu adalah sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan kepada hambanya itu. Maka kalau dipercaya harta 5 talenta, ya kalikan aja. 16 tahun kerja kali 5, ya, 2 talenta, ya, 1 talenta, ya. Itu kepercayaan yang besar sekali. Itu artinya yang dipercaya juga bukan orang sembarangan, ya. Hamba-hamba yang terpilih sebetulnya. Bahwa talenta itu dikasih itu beda-beda itu tidak penting, ya. Yang penting apa? Kepercayaannya, bukan jumlahnya. Dan kepercayaan itu berharga, ya. Orang kalau bisnis itu trust penting, ya. Lebih daripada yang lain, ya kan? Rugi dulu nggak apa-apa, trust. Maka talentanya jangan dibeda-bedakan atau dipersoalkan. Setiap dari kita itu diberi anugerah dan rahmat oleh Tuhan masing-masing, ya. Dan itu unik, saudari-saudara, ya. Saya misalnya, ya lahir seperti ini, ya. Orang bilang kayak Pak Sojon katanya. Orang tua saya maksudnya. Saya diberi anugerah rahmat imamat sebagai imam, ya. Bakat saya ya nyanyi ya lumayan lah, ya. Tapi kalau main musik saya nggak bisa, ya kan. Pinter saya juga nggak begitu, ya. Tapi suka omong, ya sudah. Tuhan beri saya anugerah, rahmat, talenta ini. Nanti romo yang lain beda lagi. Dengan Anda semua yang di sini, satu dengan yang lain beda-beda, ya. Tapi yang terpenting apa? Bahwa kita semua diberi talenta, ya. Jangan berkata Anda tidak diberi talenta. Anda semua punya. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1, beda-beda. Enggak apa-apa, ya. Yang terpenting Anda diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah apa? Kalau sudah dipercaya, bagaimana kita memanfaatkan, menanggapi kepercayaan itu, ya. Mau bagaimana kita menanggapi kepercayaan Tuhan itu? Ada 2 tipe, ya kan? Ada 3 hamba, 2 tipe. Hamba yang 1 dan yang kedua dikatakan dalam Injil segera pergi, ya. Dikasih segera pergi, ya. Lalu apa? Menjalankan uang itu.
dan memperoleh laba. Hamba ini nampaknya cukup dekat dengan tuannya. Setidaknya dia tahu apa yang diharapkan tuannya dengan talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya. Dia tahu tuan ini harapannya apa dengan memberikan kepercayaan talenta itu. Maka dia buat sesuatu. Ini suatu sikap yang dalam bacaan pertama disebut takut akan Allah. Digambarkan istri yang takut akan Allah. Maka kalau Anda di sini belum punya pasangan, ya, pilih pasangan yang takut akan Allah. Bukan pertama-tama yang cantik atau yang kaya, tapi yang takut akan Allah. Punya pasangan kalau cantik, ganteng, kalau dibawa ke mall itu nanti dilirik orang terus gitu ya. Digoda orang terus. Itu kalau kita nggak kuat mental itu bisa emosi terus ya. Jantungan kita lama-lama ya kan. Coba kalau biasa aja atau jelek, yang ngelirik nggak ada, ya, aman. Lagi pula kekayaan atau kecantikan, ya. Kecantikan 20-30 tahun lagi bisa hilang, saudari-saudara. Coba kalau jelek, ya. Kalau biasa saja, pasangan kita awet, jeleknya. Maka yang terpenting apa? Takut akan Tuhan. Ini bukan takut yang takut dalam arti, ini takut dalam arti sikap yang hormat, mengagumi. Bukan takut karena terancam atau takut karena dihukum, tapi takut dalam arti bahwa saya sudah diberi kepercayaan begitu besar. Masa saya sia-siakan? Masa aku hancurkan kepercayaan itu? Masa aku tidak bangga diberi kepercayaan seperti itu? Kita diundang untuk mengerjakan sesuatu, ya, buat sesuatu, berupaya mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kita lakukan itu demi Tuhan sendiri, ya. Ingat, talenta itu kan bukan milik hamba, ya. Talenta itu milik Tuhan, dipercayakan kepada hamba itu, ya. Maka talenta itu bukan milik kita, ya. Sama sekali bukan. Tapi kita diminta untuk mengembangkan, untuk berupaya buat sesuatu, meskipun itu bukan milik kita, ya. Maka di balik itu juga ada kepercayaan, ya. Kita sebagai murid-murid Tuhan itu juga percaya bahwa meskipun ini bukan milik saya, tapi saya buat sesuatu dan saya berikan kepada Tuhan, karena saya tahu itu membahagiakan Tuhan, karena saya tahu itu menyelamatkan hidup saya, maka saya buat itu. Ada saling percaya di situ. Talenta hidup kita ini milik Tuhan. Kita diajak untuk memaksimalkan apa yang Tuhan beri, ya, untuk Tuhan. Untuk Tuhan artinya untuk siapa? Untuk yang kecil, untuk yang lemah, miskin dan tersingkir, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Itulah yang dipuji tadi, hamba yang baik, dan Tuhan akan kasih lebih, ya. Nah, ini juga trust juga, dikasih lebih. Kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, diberi lebih lagi. Yang 5 talenta dikasih lagi. Jangan seperti hamba yang ketiga, ini tipe yang kedua. Dia pergi, gali lubang, memendam, menyembunyikan. Itu kegiatan cuma 1 kali, saudara-saudara, ya kan? Gali lubang, taruh, pendem, sudah selesai, ya. Dia nggak melakukan apa-apa. Dan itu dikatakan jahat bukan main. Karena apa? Karena Tuhan itu dikatakan lama setelah itu, ya. Artinya waktunya panjang, baru datang. Dan di waktu yang lama itu hamba ini tidak buat apa-apa, itu loh. Maka dikatakan jahat, ya. Diserahkan ke orang untuk diputerin itu uangnya, itu juga nggak dilakukan, ya. Hanya dipendam, gitu. Jahat. Karena kepercayaan besar yang Tuhan berikan itu dibuang begitu saja, dihianati tuannya begitu saja.
kita bisa membayangkan kekecewaannya, ya. Betapa Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar, tapi kita nggak buat apa-apa, ya. Padahal Tuhan itu segitunya, ya. Kalau percaya kepada kita itu segitunya. Maka kita patut merenungkan apa yang mesti kita buat dengan kepercayaan Tuhan itu. Semoga kepercayaan dan kasih Tuhan yang begitu besar membuat kita juga mau membalas kepercayaan itu, ya, dengan berbuat sesuatu yang lebih untuk Tuhan, lebih mengembangkan diri dan juga sesama kita yang membutuhkan, lebih mau berbagi, lebih mau bertekun dan berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama dan untuk alam ciptaan ini.